Nurbanu Sultan söz verdi. Eğer bu işte muvaffak olursan elindeki zehrin aynısını kardeşine içirecek. Aku akan menunggumu di sini tengah malam. Jadi berhati-hatilah. Dikkatli ol. Daphne nampak merasa mual. Ia kemudian menemui Gulsan Kalfa. Daphne berkata kalau malam ini dia ingin membawakan makan malam kepada pangeran, dan aku ingin kamu mengetahuinya. Gulsan pun bertanya mengapa ia akan melakukannya. Daphne pun menjawab kalau malam ini dirinya akan memberikan kabar baik kepada pangeran. Gulsan pun bertanya, apakah kamu hamil? Daphne pun mengangguk. Gulsan pun merasa bahagia karena mendengarnya. Ia pun mengucapkan selamat kepada Daphne. Kalau kamu sudah punya bayi, maka tidak akan terjadi sesuatu padamu lagi. Di Istanbul, Mirima panik saat melihat kini malah tubuhnya terjangkit luka itu lagi. Ia pun mengatakan pada pelayannya agar memanggil Pedro segera. Hemen çağırın Pedro'yu gelsin. Gecenin bu vakti Namun pelayannya mengatakan kalau ini bukanlah waktu yang tepat. Namun Mirima memaksanya untuk menuruti perintahnya. onu yap, hemen gelsin. Pedro pun akhirnya tiba. Ia pun masuk ke dalam ruangan. Sultanım. Signor Pedro. Namun Mirima menyuruh pelayannya untuk keluar. Jadi tinggallah mereka berdua di dalam ruangan itu. Ona lüzum. Saat Pedro akan menggunakan kuasnya, namun Mirima meminta Pedro langsung menggunakan jarinya. Bukan itu saja, Mirima bahkan menyuruh Pedro untuk duduk di sebelahnya. Mereka pun menjadi lebih dekat dan Mirima tersenyum kepada Pedro. Mirima terus menatap Pedro. Mereka pun akhirnya ingin berciuman. Dan rupanya itu adalah mimpi ya guys. Wah, kena prank rupanya, hahaha. Ia pun memeriksa tubuhnya dan ternyata tidak ada luka di sana. Di Kütahya, Daphne sedang berada di ruangannya dan ia terus memandangi botol racun itu. Ada dilema di dalam dirinya. Ia teringat kembali dengan pria suruhan Nurbanu itu agar dirinya segera melakukannya. Kalau tidak, maka adiknya lah yang akan meminum racun yang sama. Ia pun menangis karena bingung harus mengorbankan siapa. Satu sisi, ia telah mencintai Bayezid dan sudah mengandung anak Bayezid. Dan di sisi lain, adiknya yang telah disandra. Ia pun berdiri dan kini terlihat ia telah membawa makanan itu ke ruangan Bayezid. Ia lalu menuangkan racun itu ke daging yang berada di atas nasi, dan tidak lama Bayezid lalu masuk. Daphne pun akan keluar, namun Bayezid menahannya karena Bayezid ingin Daphne makan bersamanya. Daphne pun memberikan alasan agar ia bisa pergi dari sana, namun Bayezid tidak melepaskan Daphne. Mereka pun akhirnya bersama. Bayezid kemudian menikmati makanan itu. Ia memakan nasinya dahulu, dan Bayezid masih baik-baik saja. Tidak sanggup melihat Bayezid akan keracunan, Daphne ingin pergi keluar, namun Bayezid lagi-lagi tidak mengizinkannya. Bayezid lalu mengambil daging yang telah terkena racun itu. Ia pun memakannya. Bayezid terdiam sejenak. Daphne pun mulai risau. Namun ternyata Bayezid mengatakan kalau rasanya sangat enak. Bayezid terus makan. Namun Daphne sama sekali tidak mau menghentikan pangeran. Ia memang bersedih, namun demi adiknya ia mengorbankan pangeran. Haklısın. Di luar istana, Atmaja dan Hussein sedang berjalan-jalan. Mereka pun melihat seorang pria yang berdiri di sana.
Atmaja pun bertanya pada Hussein siapa pria itu. Hussein pun menjawab kalau ia juga tidak mengenal pria itu. Namun terlihat kalau pria itu di sana bukanlah dengan tujuan yang baik. Hayır alamet değil. Atmaja pun menegur pria itu dan bertanya siapa dirinya. Pria itu pun langsung kabur karena telah ketahuan. Atmaja kemudian menyuruh Hussein untuk mengejar pria itu, sementara dirinya akan melihat keadaan pangeran. Çavuş yakala. Ben şehzadeye bakacağım. Hala dokunmadım bir şey. Kembali ke dalam ruangan, Bayezid mengatakan, kamu tidak makan sedikit pun. Namun Daphne hanya diam saja. Saat Bayezid akan minum, nampaknya racun itu telah bekerja di dalam tubuhnya. Bayezid nampak menahan kesakitan. Ia menanyakan pada Daphne apa yang terjadi. Daphne pun menangis dan berkata kalau ia juga tidak ingin melakukannya. Di luar ruangan, Atmaja terlihat berlari dan langsung menuju ke ruangan Bayezid. Ia pun melihat Bayezid yang dalam kondisi yang tidak baik. Daphne pun segera akan lari dari sana. Namun Atmaja yang sigap kemudian menyuruh penjaga untuk menangkap Daphne. Hatunu yakalayın. Daphne nampak terus berlari, namun Lukman Aga berhasil menangkapnya. Şehzade. Atmaja kemudian menyuruh penjaga untuk memanggilkan dokter ketika ia melihat ada makanan di atas meja. Ağlar. Hekim çağırın. Yardım et. Hazırlandı. Ne kadar oldu? Çok olma. Dokter pun segera tiba di sana dan Atmaja mengatakan kalau pangeran telah diracun. Dokter pun segera memeriksakan Bayezid. Sementara Atmaja, ia menanyakan pada Lukman di mana Hatun itu. Lukman pun berkata kalau Hatun itu sudah dipenjarakan. Atmaja pun pergi dari sana untuk menemui wanita itu. Saat di luar ruangan, ia bertemu dengan Hussein. Atmaja kemudian bertanya apakah ia berhasil menangkap pria itu. Namun Hussein menjawab tidak. Memangnya apa yang terjadi? Atmaja pun menjawab kalau pangeran telah diracuni dan kamu harus berjaga di sini. Şehzademizi zehirlemişler. Sen burada kal. Atmaja pun tiba di penjara. Ia langsung mencekik Daphne dan kemudian Hiç bertanya şehzade. racun apa yang telah ia gunakan. Söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Daphne pun segera memberikan botol racun yang telah ia sembunyikan. Atmaja lalu mengambil botol racun itu, kemudian berkata kalau penjara ini akan menjadi kuburannya. Mezarın olacak. Bununla zehirlemiş şehzademizi. Atmaja kembali ke ruangan Bayezid dan ia menyerahkan botol racun itu kepada dokter. Dokter pun segera mengecek racun itu dan mengatakan kalau ia mengenal racun itu. Kara kurbağa Atmaja pun bertanya apa penawarnya. Dokter pun mengatakan kalau mereka membutuhkan tinih mahtun. Lukman pun mengatakan itu adalah minyak dari sil yang sangat jarang ditemukan di sini. Tabib wanita pun mengatakan minyak itu biasanya digunakan oleh raja, namun pangeran tidak akan mungkin bisa bertahan lebih lama. Paramızın sarayı için hususi yapılır. Lakin oraya gelene dek Terlihat dalam ketidaksadaran Bayezid, ia bertemu dengan Selim. Selim menyampaikan kalau mereka adalah saudara. Bayezid pun percaya dengan kata-kata Selim. Bayezid biz kardeşiz. Mereka lalu berpelukan. Namun Selim rupanya menusuk Bayezid dari belakang. Bayezid pun menahan rasa sakit di punggungnya. Dan ia pun tersadar lalu muntah. Bayezid menyebutkan nama Selim. Şükürler olsun. nereden buldun bu? Semuanya pun merasa lega karena akhirnya pangeran bisa selamat. Tabib wanita bertanya kepada Atmaja dari mana ia menemukan minyak itu. Flashback, Atmaja rupanya menemui penjual herbal yang sebelumnya dibela oleh pangeran di pasar. Atmaja bertanya padanya apakah ia memiliki tinih mahtun. Pria itu pun menjawab kalau ia tidak memilikinya, mintalah yang lain. Atmaja yang mendengar hal itu segera meninggalkan pria itu. Namun pria itu berkata lagi
Apakah itu adalah minyak dari Sil? Atmaja pun tersenyum. Toprak olmasın. Itulah kehidupan. Kamu tabur kebaikan, maka kebaikan juga akan kamu dapatkan. Kalau kamu belum mendapatkan balasan dari kebaikan itu, maka tunggulah, karena itu pasti akan kamu terima. Allah senden razı olsun. Tini Mahtum işe yaradı. Keesokan harinya, dokter mengatakan kalau Timi Mahtun berfungsi sangat baik dan semuanya telah berakhir. Pangeran hanya akan beristirahat. Terk etmesi için vakit gerek.